Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat berupa nikmat iman, Islam, sehat serta sempat, sehingga kita masih dapat berjumpa dalam kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan uswatul hasanah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mempelajari dan mendalami agama Islam, karena agama Islam adalah ajaran yang dibawa oleh beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembinaan akhlak berdasarkan akhlak tasawuf, yaitu tazkiyatun nufus dan tarbiyatul zatiyah. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Ali Musafak, Magister Agama, yang telah membimbing kami dan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Widya Ismiati dengan NIM 203111192. Yang kedua adalah Silviana Sutarsono dengan NIM 203111208, dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Nafisat Fikri Nawar dengan NIM 203111208. Untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan presentasinya. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat pembinaan akhlak tasawuf, kemudian hakikat tazkiyah al-nafs, sarana tazkiyah, dan tujuan tazkiyah al-nafs. Yang pertama yaitu hakikat pembinaan akhlak tasawuf. Pembinaan akhlak bagi setiap muslim merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus-menerus tanpa henti, baik melalui pembinaan orang lain maupun pembinaan diri sendiri tanpa harus dituntun oleh orang lain. Pada hakikatnya, pembinaan akhlak tasawuf lebih merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan seseorang atas dirinya sendiri dengan tujuan jiwanya bersih dan perilakunya terkontrol. Dalam dunia tasawuf, istilah pendidikan diri sendiri dapat dikenal dengan istilah tazkiyah al-nafs, tarbiyah al-zatiyah, dan khalaqah tarbawiyah. Kemudian hakikat tazkiyah al-nafs, pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati seperti sifat basut, kibir, ujub, riya, sum'ah, tomak, rakus, serakah, bohong, tidak amanah, nifak, syirik, dan lain sebagainya merupakan salah satu misi utama para Rasul Allah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan atas misi tersebut. Jelas bahwa tazkiyah al-nafs termasuk misi para Rasul, sasaran orang-orang yang bertakwa dan menentukan keselamatan atau kecelakaan di sisi Allah. Tazkiyah secara etimologis punya dua makna, yaitu penyucian dan pertumbuhan. Demikian pula maknanya secara istilah. Zakatun nafsi artinya penyucian atau tatobur jiwa dari segala penyakit dan cacat.
merealisasikan atau tahakkuk berbagai makom padanya, dan menjadikan asma dan sifat Allah sebagai akhlaknya atau takbaluk. Dengan demikian, tazkiyah adalah tatohur, tahakkuk, dan takhaluk. Kemudian sarana tazkiyah. Yang dimaksud dengan sarana tazkiyah ialah berbagai amal perbuatan yang mempengaruhi jiwa secara langsung dengan menyembuhkannya dari penyakit, membebaskannya dari tawanan, atau merealisasikan akhlak padanya. Semua hal ini bisa terhimpun dalam suatu amal perbuatan. Ada beberapa sarana dalam tazkiyah, yaitu yang pertama adalah sholat, kedua zakat dan infak, ketiga puasa, keempat zikir dan pikir, kelima mengingat kematian, dan keenam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian tujuan tazkiyah al-nafs. Tujuan dari upaya pembersihan diri ini akan terlaksana apabila telah melampaui beberapa tahap. Tahapan ini merupakan sarana yang tepat sebagai upaya pelaksanaan tazkiyah al-nafs. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, tatohur atau upaya mensucikan diri. Usaha seseorang untuk dapat memulai tazkiyah al-nafs adalah melalui tatohur. Upaya ini diawali dengan taubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi segala perbuatan yang bisa mengotori jiwa atau hati. Yang kedua yaitu takholuk atau upaya menghiasi diri dengan akhlak karimah. Setelah seseorang berusaha menyucikan diri dari perbuatan-perbuatan kotor pada jiwanya, maka ia harus berupaya mengisinya dengan perbuatan-perbuatan mulia atau akhlak mulia. Dengan cara ini, jiwa atau seseorang akan terhiasi perilaku-perilaku baik yang pada akhirnya perlu perwujudan dalam perilaku. Yang ketiga yaitu tahakkuk atau upaya merealisasikan kedudukan-kedudukan mulia atau biasa disebut dengan muqamatul qulub. Upaya ini merupakan puncak dari proses tazkiyah al-nafs karena takholuk merupakan cara dan jalan bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buah tazkiyatun nafs. Buah tazkiyatun nafs adalah aktivitas tazkiyah yang dapat menghasilkan buah-buah amaliyah. Buah-buah ini disebut sebagai samaratu tazkiyah, yaitu yang pertama adalah dabatul lisan, yang artinya adalah lisan yang terkontrol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan lurusnya lisan sebagai syarat lurusnya hari dan menjadikan lurusnya hari sebagai syarat lurusnya iman. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini memuat perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbicara yang baik-baik atau diam jika pembicaraan itu tidaklah baik atau tidak bermanfaat. Apabila perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilaksanakan, maka akan dapat memetik buah dari tazkiyah, yaitu seorang muslim dapat mengontrol lisannya sehingga ia akan senantiasa terjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah iltizam bi adabil ilaqot, yang artinya adalah komitmen dengan adab-adab pergaulan. Hasil lain dari tazkiyah yang dapat dipetik adalah berkomitmen dengan adab-adab pergaulan. Ada 4 macam klasifikasi manusia dalam pergaulan, yaitu yang pertama adalah segolongan orang yang bergaul dengan mereka ibarat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ia dibutuhkan siang dan malam. Jika seseorang telah menyelesaikan keperluannya, ia ditinggal, dan jika diperlukan lagi, ia didatangi. Demikian seterusnya. Yang dimaksud makanan bergizi yaitu adalah mereka para ulama, ahli ma'rifatullah yang memahami perintah-perintahnya, mengerti tipu daya musuhnya, dan yang memiliki ilmu tentang penyakit hati serta obatnya. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah, kitabnya, dan Rasulnya.
bergaul dengan mereka adalah keberuntungan yang nyata. Yang kedua adalah segolongan orang yang bergaul dengan mereka ibarat mengkonsumsi obat. Ia dibutuhkan dikala sakit. Selama sehat tidak diperlukan pergaulan dengan mereka. Mereka adalah para profesional dalam urusan muamalat, bisnis, dan yang semisalnya. Bergaul dengan orang-orang seperti ini dapat membawa urusan maksiat menjadi lancar. Maksudnya urusan maksiat menjadi lancar ketika hal-hal itu digunakan buruk gitu. Yang ketiga, segolongan orang yang bergaul dengan mereka ibarat mengkonsumsi penyakit. Maksudnya adalah bergaul dengan orang semacam ini hanyalah membawa kepada kerugian ketika itu melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu. Bergaul dengan orang yang semacam ini tidaklah membawa keuntungan dunia maupun akhirat. Yang keempat adalah segolongan orang yang bergaul dengan mereka adalah kebinasaan total. Mereka ibarat racun, bahkan jika seseorang tidak sengaja memakannya itu pun sudah termasuk kerugian. Maksudnya adalah ketika orang itu tidak sengaja bergaul dengan orang itu pun sudah termasuk kerugian. Jadi golongan ini tuh pun banyak sekali. Mereka adalah para ahli bid'ah, ahli kesesatan, penghalang sunnah Rasulullah SAW, dan juga penyeru kepada perselisihan. Bergaul dengan mereka juga membawa kerugian dunia dan akhirat. Lalu dengan tazkiyah ini seorang muslim dapat menentukan batasan-batasan dalam pergaulan, di mana ia dapat menempatkan diri dalam golongan pergaulan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah tarbiyah zatiyah. Yang pertama, hakikat tarbiyah zatiyah. Istilah tarbiyah zatiyah merupakan sejumlah sarana tarbiyah yang diberikan orang muslim atau muslimah kepada dirinya untuk membentuk kepribadian Islami yang sempurna di seluruh sisinya, baik itu sisi ilmiah, iman, akhlak, sosial, dan lain sebagainya. Tarbiyah zatiyah ini juga bisa dikatakan pembinaan tarbiyah seseorang terhadap dirinya sendiri. Tarbiyah zatiyah sudah pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bisa dilihat dari sejarah keberhasilan sahabat-sahabat Rasulullah, di mana mereka mampu tampil menjadi figur-figur hebat dengan ciri khas dan kelebihannya masing-masing. Salah satu kuncinya adalah masing-masing dari mereka mampu mentarbiyah diri sendiri dengan optimal, meningkatkan kualitas diri menuju tingkatan seideal mungkin, mengadakan perbaikan diri secara konsisten dan kontinu, serta meningkatkan semua potensi diri mereka sehingga tidak ada satupun potensi mereka yang terabaikan. Yang kedua adalah sarana-sarana tarbiyah zatiyah. Sarana yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah merupakan penyucian atau pembersihan diri sebagai alat untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Seorang muslim mulai mentarbiyah dirinya sendiri dengan cara pertama-tama melakukan muhasabah atau evaluasi terhadap dirinya sendiri atas kebaikan dan keburukan yang telah ia kerjakan, meneliti kebaikan dan keburukan yang ia miliki agar ia segera menyadari dan melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri. Yang selanjutnya, taubat dari segala dosa. Mengenai anjuran bertaubat, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah menganjurkan setiap orang mukmin untuk bertaubat. Taubat nasuha, taubat yang hakiki. Taubat nasuha adalah taubat yang jujur dan serius, yang menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya dan melindungi pelakunya dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dilakukan dengan cara berhenti dari dosa pada masa yang mendatang, menyesali dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa silam, dan bertekad tidak akan mengerjakannya lagi pada masa yang akan datang. Dengan taubat kepada Allah, maka seorang muslim telah memulai pelaksanaan tarbiyah terhadap dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah mencari ilmu dan memperluas wawasan. Sarana selanjutnya dalam tarbiyah zatiyah adalah mencari ilmu dan memperluas cakrawala pengetahuan.
di mana ini merupakan aspek dan sarana penting dalam tarbiyah zatiyah yang ideal dan dapat mengarahkannya dengan pengarahan yang benar. Sebab, bagaimana mungkin seseorang dapat mentarbiyah dirinya sendiri dengan tarbiyah jika tidak tahu hal yang halal, haram, tidak tahu kebenaran, kebatilan, manhaj, dan sarana yang lain. Jadi, mencari ilmu dan memperluas wawasan adalah penting. Yang selanjutnya, mengerjakan amalan-amalan iman. Mengerjakan amalan-amalan iman termasuk sarana yang bervariatif, sangat besar pengaruhnya pada jiwa, karena cara ini merupakan realisasi dari perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Cara ini merupakan ujian untuk mengetahui sejauh mana kejujuran orang-orang yang mengerjakannya dalam mencari petunjuk serta beristiqomah. Dan dengan mengerjakan amalan-amalan iman ini merupakan bukti kuat keinginan ikhlas orang yang bersangkutan dalam mentarbiyah dirinya dan memperbaikinya. Amalan-amalan ini sangat bervariatif, diantaranya mengerjakan ibadah-ibadah wajib seoptimal mungkin seperti sholat 5 waktu, berpuasa dan mengeluarkan zakat, serta meningkatkan porsi ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, peduli dengan ibadah zikir dan termasuk membaca Al-Quran. Sarana selanjutnya adalah memperhatikan aspek akhlak moral. Pembinaan akhlak merupakan aspek penting dalam tarbiyah zatiyah. Islam sangat peduli dengan aspek akhlak yang baik. Seluruh perintah, larangan, ibadah, dan ketaatan Islam membuahkan hasil positif dalam jiwa dan kehidupan manusia. Di antara hasil terbesar akhlak terkait dengan hak Allah ialah takut kepada Allah. Yang ketiga adalah buah tarbiyah zatiyah. Jika seorang muslim benar-benar melaksanakan pembinaan akhlak terhadap dirinya sendiri, maka ia akan memperoleh hasil atau buah dari tarbiyah zatiyah. Buah dari tarbiyah zatiyah diantaranya adalah keridhaan Allah dan surganya. Jika seorang muslim melakukan tarbiyah zatiyah secara sempurna dengan cara mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhkan diri dari segala maksiat, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah SWT, lalu memperoleh surganya yang merupakan dambaan seluruh orang muslim di akhirat kelak. Yang selanjutnya adalah kebahagiaan dan ketentraman. Allah SWT membimbing manusia untuk selalu mentarbiyah dirinya sendiri, sehingga buah tarbiyah yang diperoleh adalah kebahagiaan dan ketentraman batinnya, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang selanjutnya, dicintai dan diterima Allah. Allah SWT menjanjikan, barang siapa memperbaiki dan mentarbiyah dirinya untuk beriman, bertakwa, dan beramal soleh, ia mendapatkan cinta Allah. Lalu selanjutnya adalah terjaga dari keburukan. Allah SWT menjaga orang muslim dari keseluruhan musibah dunia, hal-hal yang tidak mengenakan di kehidupan, pihak-pihak yang menginginkan keburukan baginya, yaitu setan-setan dari kalangan manusia maupun jin, bahkan menjaganya dari hewan-hewan buas seperti ular, singa, dan yang lainnya. Dan Allah SWT juga menjaga telinga, mata, potensi akal, dan potensi fisik orang yang bertakwa dan senantiasa melakukan tarbiyah terhadap dirinya. Yang selanjutnya adalah jiwa merasa aman. Seorang muslim yang telah mentarbiyah dirinya tidak akan merasa takut dan sedih terhadap apa yang terjadi pada masa silamnya, masa kininya, dan masa depannya. Mereka yakin bahwa Allah SWT akan memberikan rahmat pada umatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Untuk selanjutnya adalah poin tentang langkah-langkah pembinaan akhlak. Ada beberapa tahapan mempersiapkan diri atau murabatah dalam bertazkiyah. Tahapan tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan atau beberapa makom. Yang pertama ada musyaratah atau penetapan syarat. Yang kedua ada muraqabah atau pengawasan. Yang ketiga muhasabah atau introspeksi. Keempat ada
mu'aqobah atau menghukumi diri atas segala kekurangan. Yang kelima, mujahadah atau bersungguh-sungguh. Yang terakhir yaitu muktabah atau mencela diri. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu tentang musyaratah atau penetapan syarat. Penetapan syarat adalah permulaan seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Sebagai contoh, tuntunan orang-orang yang terlihat dalam kongsi perdagangan ketika melakukan perhitungan adalah selamatkan keuntungan. Poin yang kedua adalah muraqabah atau pengawasan. Muraqabah atau perasaan diawasi adalah upaya menghadirkan kesadaran adanya muraqabatullah atau pengawasan Allah. Istilah ini diterapkan pada konsentrasi penuh, waspada dengan segenap jiwa, pikiran dan imajinasi, serta pemeriksaan yang dengannya sang hamba mengawasi dirinya sendiri dengan cermat. Langkah yang ketiga yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Muhasabah adalah menganalisa terus-menerus atas hati. Berikut keadaannya yang selalu berubah. Muhasabah juga berarti usaha seseorang muslim untuk menghitung, mengkalkulasi diri, seberapa banyak dosa yang telah dilakukan dan mana-mana saja kebaikan yang belum ia lakukan. Poin yang keempat yaitu mu'aqobah atau menghukumi diri atas segala kekurangan. Selain sadar akan pengawasan muraqabah dan sibuk mengkalkulasi diri, maka perlu meneladani para sahabat dan salafus soleh dalam mengiqab, yaitu menghukum atau menjatuhi sanksi atas diri mereka sendiri. Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan ucapannya, "Hisablah dirimu sebelum kelak engkau dihisab." Maka mu'aqabah dianalogikan seperti ucapan, yakni iqoblah dirimu sebelum kelak engkau diiqob. 5 yaitu tentang mujahadah atau bersungguh-sungguh. Mujahadah adalah upaya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Poin yang keenam yaitu tentang mu'atabah atau mencela diri. Mu'atabah mengandung arti perlunya mementoring, mengontrol dan mengevaluasi sejauh mana proses-proses tersebut seperti mu'ahadah dan seterusnya berjalan dengan baik. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu adalah akhlak merupakan tingkah laku baik buruk lahir dan batin yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan tasawuf merupakan jalan hidup secara zuhud, menjauhkan diri dari perhiasan, hidup dalam segala bentuknya. Pembinaan akhlak bagi setiap muslim merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus-menerus tanpa henti, baik melalui pembinaan orang lain maupun pembinaan diri sendiri, tanpa harus dituntun oleh orang lain. Pada hakikatnya, pembinaan akhlak tasawuf lebih merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan seseorang atas dirinya sendiri dengan tujuan jiwanya bersih dan perilakunya terkontrol. Dalam dunia tasawuf, istilah pendidikan diri sendiri dapat dikenal dengan istilah satu, tazkiyatun nufus, yang kedua adalah tarbiyah al-zatiyah. Adapun hakikat pembinaan akhlak tasawuf untuk tercapainya kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, karena dunia hanya sementara dan hanya sebagai jembatan untuk kehidupan yang abadi. Sebagaimana dalam pepatah, jika seorang menanam padi maka akan tumbuh juga rumput. Tetapi jika hanya menanam rumput maka tidak akan tumbuh padi.
sebagai perumpamaan akhirat dan rumput merupakan dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sadar bahwasannya materi yang kami sajikan masih banyak kesalahan. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada teman-teman dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.